warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Khusus untuk subuh ini ya, saya akan membahas masalah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang dimasukkan ke dalam mobil Alphard 3 tahun silam. Kalau kita bicara masalah misalkan begini ya, bahwa ada seseorang dipanggil oleh kepolisian Polda Jabar misalkan ya, pasti ada pertanyaan setelah sekian lama tiba-tiba dipanggil. Kalau misalkan dipanggil sendiri juga jadi pertanyaan ya, seolah-olah kalau dipanggilnya sendiri nih, seolah-olah seperti memang sudah ada yang memberikan informasi sebelumnya, atau ada yang melaporkan sebelumnya, atau ada yang membicarakan yang bersangkutan sebelumnya. Biasanya begitu ya, biasanya kan gini, kalau pada saat sudah lama tidak ada pemanggilan, tiba-tiba ada seseorang yang dipanggil, ya kan? Itu biasanya ya, pemanggilan untuk BAP gitu, biasanya itu biasa yang terjadi ya, itu atas adanya laporan dari orang lain. Ada yang menyampaikan, misalkan begini ya, kalau misalkan hari Senin ada pemanggilan, biasanya sebelumnya suka ada BAP terdahulu ya, didahulukan dengan BAP orang lain, beberapa orang. Kemudian dari BAP itu menyebutkanlah seseorang, oh si itu misalkan ya begini gitu. Wah, akhirnya dipanggillah si itu. Nah ya, biasanya kan demikian, biasanya gitu kan. Ya biasanya, walaupun tidak harus, tetapi biasanya begitu gitu, biasanya yang sering terjadi. Nah, informasinya bahwa hari Senin besok Kades Indra Zainal akan dipanggil Polda Jabar. Ini menarik karena Pak Kades itu jarang untuk ke Polda ya, mungkin bisa, nggak tahu apakah belum pernah ataukah pernah sekali kalau nggak. Nah ini saya kurang paham ya. Tetapi Pak Kades memang, kalau yang saya tahu di Polres memang pernah di BAP, tapi kalau di Polda sepertinya belum ya. Mohon maaf jika salah. Nah kalau sekarang dipanggil ke Polda, satu pertanyaannya adalah jelas ini masalah kasus Subang. Tapi apa poinnya kira-kira? Materi apa yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian? Info apa yang akan diambil, yang dipertanyakan oleh pihak penyidik? Ya. Pertanyaan apa yang akan disampaikan kepada Pak Kades dan apa yang akan dikorek oleh Pak Kades? Yang akan dikorek oleh penyidik dari Pak Kades, maksud saya begitu. Apakah seputar obstruction of justice? Dengar-dengar, nah ini saya lagi dengar-dengarnya dengar-dengar ya, bahwa kemarin atau minggu kemarin sudah diadakan pemeriksaan juga ya. Ini baru ya, informasi ya, bahwa minggu kemarin ada pemeriksaan, yaitu terhadap AS, kemudian T, kemudian K, dan S, yang dikomportir masalah di tanggal 19 dan masalah CCTV yang mati. Ya memang kalau begitu ini kan kaitannya dengan secara tidak langsung, ini kaitannya dengan obstruction of justice. CCTV yang mati. Nah ini jadi pertanyaan, CCTV yang mati. Kalau memang benar nih ya, sekali lagi informasinya ya. Ya, kalau ini berkaitan dengan itu, ini menarik. Berarti ternyata Polda Jabar, penyidik Polda Jabar memang masih tetap masif, cuma memang senyap ya. Inilah memang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pengawal kasus Subang, bahwa penyelidikan terhadap kasus Subang masih terus berjalan. Dan mudah-mudahan dengan ramainya sekarang pemerintahan Prabowo Subianto, presiden kita,
Bapak Kapolri pun sudah diberikan masukan-masukan dari Bapak Presiden, bahwa Bapak Kapolri juga sudah memanggil para Kapoldanya. Ya mudah-mudahan Kapolda Jabar sekarang betul-betul akan menuntaskan kasus Subang ini, karena ya informasi-informasi juga saya dapat ada 2 poin, yaitu kasus Pina dan kasus Subang yang memang sedang akan dibereskan. Kasus Pina kalau tidak salah sudah sampai ke PK, kalau tidak salah ya, saya kurang begitu mengikuti. Kasus Subang ya mudah-mudahan yang ditunggu adalah nanti hasil kasasi dari MA. Bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya akan tetap sama seperti putusan PN dan PK? Ya kan kita tidak tahu hasilnya. Ada beberapa kemungkinan. Apakah diterima putusan MA memori kasasi dari Pak Yosep, ataukah ditolak? Nah, kedua, apakah diterima kontra memori kasasi dari JPU atau ditolak? Yang ketiga, apakah dua-duanya ditolak? Baik itu dari memori kasasi Pak Yosep dan juga kontra memori dari JPU. Dua-duanya ditolak. Apakah itu? Sehingga putusannya tetap, yaitu putusan PN dan PT, yaitu tetap masih di 20 tahun dan ya masih tetap di 20 tahun. Apakah masih tetap? Nah, itu kita tunggu saja nanti ya. Kembali lagi kepada Pak Kades. Menarik ini ya. Jika misalkan Pak Kades dipanggil hari Senin, apakah nanti Pak Kades akan mengungkapkan apa yang Pak Kades tahu? Ya maksudnya tahu, bukan tahu pembunuhannya, tahu. Ya kan Pak Kades kan kalau kita lihat di podcast-podcastnya, sayalah yang tahu. Kan begitu, selalu mengatakan sayalah yang tahu. Ya maksudnya tahu karena beliau ya berkecimpung di sana. Ya berkecimpung, ya beliau kan aparat kepala desa, wajar. Kalau itu kan warganya, berarti kan pasti secara tidak langsung ya dengan aparat juga dekat, ya dengan orang-orang polsek dekat, dengan orang-orang Polres juga mungkin pada kenal kan gitu ya. Jadi setidaknya juga dilibatkan dalam proses-proses itu kan, ada komunikasi seperti itu. Dan Pak Kades adalah yang pernah mengatakan bahwa tidak ada OOJ kalau nggak salah ya, pernah kalau nggak salah, mohon maaf, kalau nggak salah pernah mengatakan demikian, tidak ada OOJ, ya tidak ada oknum polisi. Yang nanti akan kita lihat pemeriksaan hari Senin ini akan menjadikan suatu hal yang menjadi kejutan. Apakah akan ada sesuatu hal yang dikorek-korek oleh pihak penyidik? Karena memang ini adalah pertanyaan kita semua, para YouTuber, pertanyaan para netizen yang harus dipertanyakan beberapa poin kepada Pak Kades. Di fakta persidangan kita pernah lihat pada saat Banpol Uci diperintahkan oleh Ibda Taryono untuk menguras bak di tanggal 19, sempat menelepon dulu Pak Kades. Kita ingat itu. Nah, apa yang membuat Uci menelepon Pak Kades? Dan di sana di fakta persidangan mengatakan bahwa di sana ada Danu. Gitu kan? Nah, nanti apakah ini berhubungan masalah-masalah itu, ataukah Pak Kades akan dikorek-korek atau dicari informasi dari Pak Kades hal-hal yang kira-kira akan membuka lebih jauh masalah obstruction of justice ya di tanggal 19 terutama. Karena Pak Kades juga di tanggal 19 sempat ke sana sorenya setelah ada telepon, katanya si mobil Yarisnya tidak terkunci gitu kan. Karena ya kalau kita lihat ya, Pak Kades selalu ada di TKP pada di awal-awal itu untuk pada saat ada olah TKP atau penyelidikan, Pak Kades suka ada di sana. Ya, coba kita lihat di media-media. Karena ya wajar, karena beliau adalah aparat setempat dan itu adalah wilayahnya. Kejutan apa yang akan terjadi nanti pada saat Pak Kades diperiksa? Kita tunggu hari Senin. Hari Senin akan kita lihat apakah Pak Kades memberikan informasi kejutan. Kita tunggu saja. Menarik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.